Haleluya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah pendalaman Alkitab Bereah. Firman dan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan membawa kita, menuntun kita pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Untuk itu saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau terima kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena Dia Allah yang baik, Dia yang pelihara hidup kita sampai hari ini. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini Tuhan masih beri kami sehat kuat. Oleh kemurahan Tuhan kami masih boleh kembali untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah kami dengar dan kami baca. Karena kami percaya hanya kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi bersama dengan firman dan Roh Kudus-Mu kami akan mampu untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, tapi kami percaya kuasa-Mu itu Engkau nyatakan di dalam kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi ada bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar kehendak Tuhan yang tersampaikan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Kami akan buka ibadah pendalaman Alkitab Berea kami di saat ini hanya di atas satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dengan kemurahan Tuhan, pendalaman Alkitab online untuk pertama kalinya dapat diselenggarakan, ditayangkan. Setelah sekian lama kita tidak melakukan atau menyelenggarakan pendalaman Alkitab di gereja sebagaimana biasa, sebab kebijakan pemerintah dalam hal membatasi kegiatan kita secara massal, secara bersama-sama. Dan karena kita tidak tahu juga sampai kapan PSBB ini akan berakhir, maka menjawab kerinduan dari jemaat Tuhan yang rindu mengikuti pendalaman Alkitab, maka PA Berea secara online ini diselenggarakan. Kiranya Tuhan akan memberikan kita satu semangat untuk tetap memperhatikan, mengambil perhatian, menyimak, belajar bersama. Walaupun hanya dari layar kaca saudara, tapi saya yakin firman Tuhan akan menjangkau kita dan memberkati kita. Maka pada hari ini untuk pertama kali dan untuk seterusnya, kita akan belajar dari pengakuan iman gereja kita, Gereja Pantai Kosta Indonesia. Materi ini memang berbeda dengan pendalaman Alkitab yang biasa kita selenggarakan selama ini di gereja, yaitu dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Karena satu kebutuhan tentang
apa sebenarnya yang menjadi pokok pengajaran dari gereja kita, dan banyak mungkin jemaat yang belum mengetahuinya, bahkan mendalaminya. Maka atas dasar kebutuhan inilah pelajaran Alkitab akan kita bahas dari pengakuan iman gereja kita. Maka sebagaimana yang saudara ketahui dari 17 pokok pengakuan iman kita, sebagaimana juga yang tercantum di dalam Alkitab kita untuk edisi-edisi tertentu tentunya, dan mungkin saudara juga mendapatkannya entah dari Warta Jemaat atau dari hal lain. Kita akan membahas untuk pertama tentang pengakuan iman yang pertama, yaitu bahwa kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus, terdiri dari 66 buku. Nah, kita harus mengetahui mengapa kita mempercayai ke-66 buku di dalam Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Karena arti kata Alkitab itu sendiri sebenarnya hanyalah satu pengertian harfiah saja dari kata al dan kitab. Kata al itu adalah definite article yang diterjemahkan juga dari kata yang diterjemahkan menjadi kata itu, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata the. Sementara kata kitab itu adalah bahasa Ibrani untuk kata buku atau juga kata kitab yang pada akhirnya dipakai atau diindonesiakan. Jadi Alkitab sebenarnya berarti buku itu atau kitab itu, dan tidak punya pengertian lain atau bahkan pengertian yang berhubungan dengan kitab-kitabnya sendiri atau nama-nama kitab, karena kitab-kitab itu sendiri, adanya kitab-kitab itu di dalam Alkitab itu adalah satu perumusan kanonik yang pembahasan yang lain yang tersendiri dari arti Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab hanya berarti kitab itu atau buku itu. Dan buku itu merujuk adalah Alkitab, yaitu firman Tuhan yang dipercayakan. Ya, saya sebut saja yang dipercayakan oleh orang-orang tertentu, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, untuk memperkenalkan siapa Allah sesungguhnya. Tanpa Alkitab, sulit bagi kita untuk mengenal Tuhan itu. Dengan Alkitab yang kita punya, walaupun hanya 66 buku, kenapa saya katakan walaupun hanya 66 buku? Sebab sebetulnya lebih banyak dari jumlah 66 yang kita punya ini, satu dokumen-dokumen yang menceritakan tentang kehidupan Yesus, ataupun dokumen-dokumen yang lebih tua yang menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama. Tetapi yang tersedia bagi kita dan yang kita pegang sebagai Alkitab kita, penuntun iman bagi kehidupan Kristen, kehidupan keimanan kita, adalah Alkitab ini, ke-66 buku ini. Jadi bisa saya katakan bahwa dengan 66 buku ini, Allah mengizinkan melalui proses kanonik yang melibatkan sejumlah orang dengan buah pikir mereka, dengan pendapat-pendapat mereka. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus berperan di sana, sebagaimana juga yang disaksikan, diucapkan oleh beberapa tokoh-tokoh gereja yang juga terlibat di dalam proses kanonik itu, bahwa apa yang tersedia bagi kita yang sekarang kita pegang dengan nama Alkitab ini adalah pengilhaman Tuhan tentang kehendak Allah, pribadi Allah, bahkan kepada orang-orang tertentu di zamannya. Artinya di zamannya, karena sepanjang sejarah manusia, Allah berulang kali atau Allah bahkan bersilih berganti memakai orang-orang tertentu untuk menyingkapkan dirinya.
untuk mengungkapkan siapa dirinya, supaya manusia bisa mengenal Dia. Maka bersyukurlah saudara kalau kita mempunyai Alkitab, walaupun hanya 66 kitab. Saya katakan sekali lagi walaupun, karena banyak dokumen yang orang juga sebut sebagai dokumen yang setara dengan Alkitab karena berisi tentang kehidupan Yesus, bahkan juga kehidupan Israel dan orang-orang pilihan. Tapi bagi kita hanya ada 66 kitab ini, kiranya itu yang dapat menuntun kita untuk mengenal pribadi Allah. Dan walaupun sepanjang pembelajaran Alkitab ini, banyak mungkin satu kalimat atau satu pengertian-pengertian yang tidak mudah, tidak cepat dengan mudah kita pahami. Tetapi kita tahu bahwa disitulah keagungan Allah. Dan disitulah kebutuhan kita juga akan hikmat Tuhan, akan tuntunan Roh Kudus yang dapat membawa kita kepada pemahaman akan firman Allah itu, supaya pesan yang Allah sampaikan kepada orang-orang pilihan ini, kepada orang-orang tertentu, itu sampai kepada kita dengan satu tujuan, supaya kita dapat mengenal Tuhan. Dan supaya iman kita dituntun di dalam jalan Tuhan. Jadi Alkitab ini adalah kebenaran, saudara. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Karena seorang yang memiliki satu pengalaman pewahyuan yang sangat dikenal di dalam perjanjian baru, yaitu Paulus, menulis di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12, tertulis begini. Saya bacakan untuk saudara. Galatia 1 ayat 11 sampai ayat 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa Alkitab kita ini, ke-66 buku yang ada di dalamnya, semua adalah pengilhaman Tuhan, diberikan kepada orang-orang tertentu. Dan nanti kita akan lihat siapakah orang-orang tertentu ini, saudara. Dicatat juga di dalam Alkitab nama-nama mereka. Hanya satu tujuan, supaya melalui mereka, siapapun yang membacanya, dan siapapun yang mengambil perhatian, lalu percaya. Karena disinilah intinya, percaya. Maka dia bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mengenal Tuhan dari kata orang, tapi mengenal Tuhan dari Alkitab. Maka kita akan belajar dan bersama-sama saudara dengan saya, kita akan belajar bagaimana mencari atau melihat cara Alkitab ini menuntun kita kepada satu pengenalan akan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini kita tentu harus mengetahui bagaimana Alkitab itu ditulis, prosesnya, lalu kemudian tujuannya, kepada siapa itu ditulis, lalu apa yang kemudian dikehendaki Allah di dalam penulisan itu sendiri. Kita perlu banyak tahu, karena sepanjang sejarah penulisan Alkitab ini, manusia mempunyai karakteristik yang berbeda. Baik itu umat pilihannya, dan kita nanti akan belajar lebih jauh tentang siapa umat pilihannya ini, maupun juga kemudian kepada satu umat pilihan yang baru. Karakteristik mereka dalam hal memahami kehendak Tuhan, dalam hal menerima, meyakini apa yang dibacanya, apa yang didengarnya tentang firman Tuhan atau dari firman Tuhan, itu berbeda-beda. Maka kita perlu tahu, siapakah yang disebut dengan orang-orang tertentu ini yang dipercayakan Allah untuk menjadi perantara bagi kita menyampaikan penyingkapan tentang diri Allah sendiri dan perbuatan-perbuatan Allah. Mungkin selain nama-nama besar seperti Musa, Samuel, Yeremia,
saudara mungkin akrab dengan nama-nama itu. Ada juga Daud, ada juga Salomo, dan ada juga Paulus. Tetapi orang-orang lain seperti Ezra, lalu kemudian Nehemia, mereka juga diberi kesempatan, diberi penganugerahan untuk mencatat atau untuk menuliskan pewahyuan yang mereka terima dari Tuhan. Lalu di dalam Mazmur juga ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang Tuhan juga percayakan. Salomo juga adalah orang yang Tuhan percayakan untuk menulis Mazmur. Jadi saudara lihat bahwa dari orang-orang ini Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan penyingkapan, baik itu sesuatu yang masih tersimpan bagi mereka, dinyatakan kepada orang lain, masih menjadi misteri bagi satu orang, tapi nanti kepada orang lain dibukakan misteri itu. Firman Tuhan pada akhirnya nanti di dalam Alkitab ini akan menjadi satu informasi yang lengkap tentang siapakah Tuhan itu, apakah yang dikerjakannya, dan apakah yang dituntut kepada para pembacanya. Hanya 3 hal itu saudara. Untuk membuktikan, untuk juga memberitahu kita siapa Tuhan itu. Lalu kemudian apa yang Tuhan kerjakan, karena itu yang penting. Kalau hanya mengenal Tuhan tapi tidak tahu apa yang Dia kerjakan, saya pikir tidak ada gunanya. Tahu tentang siapa Tuhan dan tahu tentang apa yang Dia kerjakan, karena Tuhan ada untuk bekerja. Tuhan ada karena memang Dia akan mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, apa yang Dia tuntut bagi kita. Jadi dengan begitu, kita pun akan belajar untuk memahami maksud Tuhan sejak dari pertama kali firman Tuhan ini ditulis. Apa yang Alkitab tulis ini, masanya lebih pendek sebenarnya dari satu berita yang ada di dalamnya. Kalau saya membuat satu peta, peta zaman yang biasa kita lihat di dalam gereja kita, pelajaran ini mungkin menjadi pelajaran yang paling tua. Maka di dalam waktu yang dihitung, dan waktu ini sendiri baru dihitung ketika dosa masuk di dalam dunia, maka apa yang sudah dimulai, sudah dirusak oleh dosa, satu waktu itu akan diakhiri. Nah, yang saya sebut dengan waktu ini, waktu yang dapat dihitung, bukan kekekalan, saudara, tapi waktu yang sudah dihitung oleh karena ada yang sudah mengawali dengan satu kerusakan, dan Tuhan berkehendak agar yang merusak ini harus diakhiri. Itu sebabnya dihitunglah waktu. Maka dari waktu-waktu yang bisa saudara lihat di dalam peta zaman itu, ada pengelompokan yang disebut dengan Minggu Penciptaan dan Minggu Penebusan. Minggu Penciptaan disebut Minggu Penciptaan karena kita mengenal hari-hari penciptaan seperti yang disebutkan di dalam kitab Kejadian. Tidak banyak cerita di situ, saudara. Kecuali memang hanya penciptaan saja. Tetapi apa yang terjadi pada masa itu belum ditulis. Nanti setelah 1.500 tahun kemudian, 2.500 tahun kemudian setelah dosa masuk di dalam diri manusia pertama, yaitu Adam, dihitung dari dosa, artinya kita sudah masuk kepada Minggu Penebusan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, itu sudah melewati Sabat ketika Tuhan berhenti bekerja. Maka itu saja kalau dihitung 2.500 tahun setelah dosa masuk di dalam hidup manusia, di dalam Adam dan Hawa, itu pun sudah masa yang sangat jauh dari penulisannya. Maka saudara bisa bayangkan, 7 hari di Minggu Penciptaan, lalu ditambah dengan 2.500 tahun setelah dosa masuk di dalam hidup manusia, maka kita bisa hitung itu satu masa yang sangat panjang, saudara. Kalau satu busur kecil mewakili 1.000 tahun,
satu hari, artinya di hadapan Tuhan, maka kita bisa menghitung dengan cepat ada 10 hari setidaknya, bahkan lebih. Ada 10 hari bahkan lebih yang boleh saja disebut itu mewakili 10.000 tahun. Sejak dari peristiwa itu terjadi, barulah pencatatannya dimulai. Jadi dari situ saudara lihat bahwa apa yang Alkitab catat ini adalah satu berita yang luar biasa. Bukan mencatat peristiwa yang sedang terjadi. Bukan mencatat peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi justru peristiwa yang lama sudah terjadi, yang sudah menjadi sejarah, yang bahkan penulis Alkitab sendiri tidak tahu. Bukan peristiwa yang sedang terjadi, saudara. Tetapi yang sudah terjadi. Lama bahkan. Ketika pencatat Alkitab itu sendiri belum hidup di masa itu. Jadi dari sinilah kita tahu apa yang Paulus katakan tadi di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 itu. Bahwa Injil yang diberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena dia menerimanya juga bukan dari manusia. Tetapi diajar oleh Tuhan sendiri melalui pewahyuannya. Dan itu pengalaman yang luar biasa saudara. Tidak semua orang punya. Jadi kita bersyukur kalau kemudian di Alkitab, pada Alkitab kita hadirlah satu catatan-catatan dari sedikitnya 40 orang. Ya, dalam 40 orang itu tersusunlah dari Kejadian sampai kitab Wahyu satu cerita utuh. Satu cerita utuh tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang memprakarsai satu upaya untuk membuat manusia hidup dalam keadaan semula seperti Adam dan Hawa. Mungkin kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka tentu pewahyuan-pewahyuan berupa Alkitab ini tidak ada. Karena Alkitab ini justru ada sebagai satu usaha Allah, prakarsa Allah, supaya manusia dapat menemukan kembali Tuhan, menemukan kembali kebutuhan-kebutuhannya akan Tuhan, lalu kemudian Tuhan akan bekerja melalui firman Tuhan ini di dalam hidup kita untuk mengembalikan kita kembali kepada keadaan yang semula. Saya yakin kita merindukan hal itu, saudara. Keadaan seperti yang Adam dan Hawa miliki ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Satu keadaan yang sangat berbahagia. Mereka bisa bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Sebagaimana yang dicatatkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Tiap pagi Tuhan bahkan mengunjungi mereka. Mereka bisa berbicara. Mereka bisa berbicara dekat dengan Tuhan. Sedekat kita berbicara dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Dan itu pengalaman yang hebat. Tapi nanti kita akan melihat lebih jauh lagi, lebih rinci lagi. Setelah dosa masuk di dalam manusia, maka Allah hanya mengizinkan orang-orang tertentu dapat melihatnya, dapat berbicara dengan dia. Itu pun juga tidak lama, hanya dalam waktu tertentu. Maka saudara bayangkan pembatasannya. Saudara bayangkan ini limitasinya. Dari keadaan berbicara dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah tanpa batasan waktu. Kemudian pada akhirnya berubah menjadi hanya beberapa orang dan dibatasi waktu. Tidak bisa lama, hanya sewaktu-waktu. Bahkan Musa pun hanya di waktu-waktu tertentu. Begitu juga Daniel hanya di waktu-waktu tertentu. Paulus pun hanya di waktu-waktu tertentu. Sangat berbeda jauh dengan apa yang Adam dan Hawa alami ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Dan kalau keadaan itu dapat kita miliki kembali, dapat kita alami kembali, tentu hal yang luar biasa. Maka setidaknya saudara dengan kerinduan ini saja, kerinduan ingin mengalami kembali masa-masa seperti ketika Adam dan Hawa hidup dalam keadaan kudus, dalam keadaan yang tidak bercacat, dalam keadaan yang tidak berdosa.
itu kiranya akan menggairahkan kita, menggerakkan kita untuk belajar firman Tuhan, menemukan Tuhan, menemukan juga kehendak Tuhan, menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan, sampai akhirnya Tuhan melihat bahwa kita layak untuk mendapatkan penganugerahan dengan tubuh kebangkitan. Itu ada prosesnya, saudara. Jadi dari peta ini, kita juga bisa melihat perjalanan dari prakarsa Tuhan ini dalam upaya untuk mengembalikan manusia ciptaannya ke dalam semula tadi. Setelah 7 hari minggu penciptaan dilalui, lalu kemudian masuklah kemudian riwayat manusia setelah jatuh dalam dosa. Perlu 2500 tahun dulu. Riwayat manusia yang jatuh dalam dosa ini dijalani, barulah kemudian datang Musa yang Tuhan kehendaki untuk mencatat semua peristiwa, bukan hanya 2500 tahun ke belakang, tapi juga bahkan mencatat peristiwa dalam minggu penciptaan yang Musa sendiri tidak tahu. Apa maksudnya itu? Supaya kita belajar tahu, kita percaya bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, walaupun ada batasnya, itu pun adalah pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi pekerjaan Tuhan tidak terbatas pada apa yang kita punya, yang bisa kita pegang, atau yang hanya sebatas dari umur kita. Allah itu kekal adanya. Dan di dalam kekekalan dia bekerja terus, saudara. Di dalam keterbatasan kita pun dia tetap bekerja terus. Sama seperti di dalam waktu yang kita jalani ini ada batasnya, toh dia tetap bekerja. Lagi sekali, saudara ingat ini. Dia bekerja adalah supaya kita dapat hidup kembali seperti semula. Tentu bukan dengan tubuh ini. Tentu dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kebangkitan. Tapi kalau kita belum bisa memahaminya, kita belum bisa tahu bagaimana proses ke sana, apa yang harus dituntut kepada kita untuk menjadi dasar kelayakan, maka kita tidak akan menerimanya, saudara. Maka itulah menariknya dengan belajar dari firman Tuhan. Ada satu hal lagi yang juga dicatat oleh Paulus di dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Apa yang sebenarnya Allah inginkan dengan membukukan penyingkapan diri Allah ini kepada orang-orang tertentu, sehingga terkumpulkanlah jumlah 66 kitab ini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 tertulis. Ayat ini tentu sudah akrab saudara di telinga kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 hal ini yang Allah kerjakan melalui Alkitab kita. Jadi Alkitab ini bukan hanya sekedar tulisan sejarah. Alkitab bukan hanya sekedar laporan sejarah. Tapi adalah hidup Tuhan sendiri. Karena tulisan ini satu, diilhamkan oleh Allah. Dan punya manfaat untuk mengajar orang. Artinya, orang pasti akan menjadi lebih pintar, lebih banyak tahu. Asal jangan sok tahu. Tapi kalau kita memang merendahkan hati dan kita tulus hati, kita belajar tahu dan betul-betul tahu sesuai dengan yang Alkitab katakan, tidak kemudian menjadi lebih tahu dari yang Alkitab ungkapkan, saudara. Maka ayat-ayat di dalam Alkitab akan membentuk hidup kita mulai dengan menyatakan kesalahan kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentu tidak ada Alkitab buat kita. Karena tidak ada kesalahan, maka tentu tidak ada yang perlu dibereskan. Jadi Alkitab berguna untuk apa? Membereskan hidup kita, membetulkan yang salah. Itulah gunanya Alkitab. Maka jangan sampai gara-gara kita membaca Alkitab, kita belajar Alkitab, kita justru mencari-cari kesalahan. Mungkin saya bisa katakan tidak sedikit orang yang berusaha untuk mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab.
Bahkan mencari-cari kesalahan cara orang memahami Alkitab. Lalu membuat dirinya seolah-olah yang paling benar. Yang benar hanya Tuhan, saudara. Siapakah kita kalau bukan karena kebenaran Tuhan, tidak ada yang bisa berdiri menyatakan dirinya benar. Hanya Tuhan yang benar. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, buatlah diri kita menghormati firman Tuhan ini. Lagi sekali ini bukan laporan sejarah biasa. Ini adalah tulisan Allah yang diilhamkan Allah, yang diajarkan kepada kita untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi kalau dalam pembacaan firman Tuhan ini, ada dosa kemudian yang ditunjuk Tuhan, ada dosa yang diingatkan Tuhan kepada kita. Maka yang kita buat pertama adalah kita bereskan. Kita minta ampun kepada Tuhan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Itulah maksudnya manfaat pertama menyatakan kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki kelakuan. Karena dinyatakan kesalahan, itu pasti ada kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Kelakuan-kelakuan yang menyimpang, yang memberontak kepada Tuhan. Maka kelakuan itu pun dibetulkan. Kalau perilaku manusia sudah benar, perilaku manusia sudah baik, maka tugas berikutnya dia harus dapat memperbaiki orang lain. Dia harus bisa juga membetulkan kesalahan orang lain. Maka di dalam ayat ini, manfaatnya yang ketiga adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita sudah diajar untuk tahu sadar akan dosa-dosa kita, lalu kita juga disadarkan untuk memperbaiki kelakuan kita. Lalu orang mengenal kita sebagai orang baik, orang benar. Maka itu syukuri, itulah kemajuan yang kita harapkan karena kita belajar dari firman Tuhan. Tapi setelah itu, kita juga harus dapat menjadi cermin hidup bagi orang lain. Mendidik orang di dalam kebenaran. Karena kita juga sambil mengajar orang lain untuk hidup benar, kita juga terus diasah, terus dilengkapi untuk menjadi orang benar. Itu proses Bapak Ibu Saudara. Yang tidak hanya 1-2 menit, hanya dengan membaca satu ayat kita menjadi orang benar. Ayat-ayat ini terlampau banyak, Saudara. Ada 33.000 ayat yang kita punya di dalam Alkitab ini. Ada 1189 pasal yang kita punya di dalam Alkitab ini. Dari 66 kitabnya. Pertanyaannya, apakah saudara sudah membacanya juga? Dan kalaupun saudara sudah membacanya, apakah saudara memahaminya? Dan kalaupun saudara memahaminya, yang lebih penting, apakah saudara menerimanya? Mempercayainya? Menjadikannya itu satu jalan hidup bagi kita? Itu belum tentu. Tapi kalau kita bisa memahami firman Tuhan dan kemudian seperti yang Paulus tulis kepada Timotius ini, hidup kita berubah dari yang tidak bisa diatur menjadi bisa diatur. Dari yang ingin melakukan sesuatu menurut maunya sendiri, kemudian dapat disesuaikan dengan maunya Tuhan. Dapat mengekang hawa nafsunya, tapi kemudian memberikan hidup dan hati kita hanya untuk Tuhan saja, melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Maka itu tandanya dalam hidup kita sudah menerima firman dan kita percaya. Itu sebabnya saya mengajak saudara dan memberi semangat. Belajar Alkitab tidak cukup hanya dengan membaca, lalu kemudian kita mungkin saja dengan arogan kita berkata, saya sudah sekian kali membaca. Itu pun tidak menolong kita. Sudah banyak kali pun saudara membaca, itu pun tidak menolong kita. Masih ada juga orang yang sudah banyak baca Alkitab tetap jatuh dalam dosa karena hanya membaca. Dan mungkin membaca karena senang membaca, senang dengan sejarah-sejarah masa lalu, sejarah peradaban manusia. Tapi ingatlah Alkitab ini ditulis dengan maksud ini. Jadi kalau hidupmu belum berubah, maka ada yang salah dengan caramu membaca. Kalau hidupmu belum berubah, ada yang salah dengan caramu menerima firman Tuhan. Kalau hidupmu belum menjadi berkat bagi orang lain, berarti ada yang salah saudara dengan perilakumu.
ada yang salah dengan hidupmu ketika engkau membaca firman Tuhan. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Maka dari pemahaman inilah saudara lihat juga dalam peta zaman yang masih saudara bisa lihat di slide ini. Mengapa Tuhan mengizinkan ada waktu yang panjang untuk memahami firman Tuhan ini. Ditulis sejak dari Musa menulis, sebutlah Musa ini adalah yang pertama menulis. Setelah 2500 tahun dosa masuk di dalam diri manusia. Lalu kemudian terus Tuhan berbicara kepada orang-orang tertentu. Terus Tuhan memberi pewahyuan kepada orang-orang tertentu sampai pada masa perjanjian baru. Setidaknya 40 tahun, 50 tahun di dalam masa perjanjian baru sebelum dalam sejarah dikenal dengan keruntuhan Yerusalem. Disitulah Tuhan terus-menerus berbicara kepada orang-orang pilihannya. Itu sebabnya Petrus berkata begini. Mari kita melihat di dalam kitab 2 Petrus. Kitab 2 Petrus pasal 1. Dan ayat ini meneguhkan kita untuk melihat, mengkonfirmasi apa yang saudara lihat di dalam peta zaman ini. Bagaimana Allah berbicara dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi kepada beberapa orang. Maka dalam 2 Petrus pasal 1, dari ayat yang ke-20 sampai 21 tertulis begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena kalau mereka hanya berbicara dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka disebut sebagai umat pilihan, maka itu bukanlah firman Tuhan. Ada orang, nanti kita belajar lebih jauh. Ada satu nabi yang dikenal nabi, tapi satu waktu dia berbicara untuk satu bangsa pilihan Tuhan hal yang buruk. Maka itu bukan firman Tuhan. Kalaupun dia dikenal sebagai nabi. Jadi saudara perhatikan bahwa apa yang dihasilkan oleh Allah ini dengan dorongan Roh Kudus itu untuk berbicara atas nama Allah. Maka dari Alkitab yang kita punyalah, kita tahu sekarang bahwa kenapa Tuhan membutuhkan waktu yang panjang ini. Sebab perlu waktu yang panjang juga saudara seringkali menyadarkan manusia tentang siapa Allah yang benar ini. Dan apa yang harus kita berikan kepada Allah yang benar ini. Karena ternyata umat Allah sendiri juga perlu waktu panjang untuk mengenal Allahnya. Ketika Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Dengan kitab Tauratnya. Dia meyakinkan orang Israel. Dia mengajar orang Israel dari kitab Taurat yang diterimanya di Gunung Sinai. 40 tahun saja sebelum mereka masuk ke tanah terjanji. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan yang menjadi warisan mereka nantinya. Hanya sedikit orang yang menerima firman Tuhan. Yang bahkan tahu dan mau hidup dari firman Tuhan. Nanti saudara akan belajar pada akhirnya. Karena pelajaran ini masih panjang tentunya. Bahwa Tuhan pun harus membunuh sejumlah besar orang-orang Israel. Karena tidak taat akan firman. Bahkan mereka berani melawan Tuhan ketika firman Tuhan sudah diucapkan. Jadi umat pilihan ini perlu waktu panjang, saudara. Setelah itu, setelah pun mereka masuk mewarisi tanah terjanji, Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin saleh dalam hidup mereka. Belum tentu juga hidup mereka terpimpin di dalam kesalehan. Berulang kali Allah harus silih berganti, mengangkat orang-orang pilihan. Bahkan berbicara atas nama Allah. Nabi-nabi misalkan. Apakah kemudian Tuhan mereka dapat diyakinkan untuk menerima tentang menerima firman Tuhan? Tidak juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau pada kita ada hati yang mau percaya kepada firman Tuhan,
itu patut kita syukuri. Maka sekarang kita lanjut kepada kenapa kitab ini, 66 kitab ini yang kita punya, itu kita terima. Apakah ada orang yang menambahkan dari kitab kita ini lebih dari angka 66 itu urusan mereka, saudara. Tapi yang kita mau pelajari, sebagaimana yang kita imani, yang kita percayai dalam pengakuan iman kita. Karena inilah kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab kanon. Apa itu kanon? Kanon itu artinya patokan. Untuk apa patokan itu sendiri? Patokan itu adalah untuk memagari apa yang sudah ditetapkan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Supaya kita ada di dalam satu pagar kehendak Tuhan. Dan kita hanya mencukupkan diri memahami dari apa yang sudah dipatok itu. Sampai satu contoh, saudara, saya berikan kata patokan itu. Dan juga contoh langsung. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Galatia 6, ayat yang ke-16. Kita akan tahu tentang arti kata kanon itu. Atau patokan. Galatia pasal 6, ayat yang ke-16, Paulus menulis begini. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Paulus berkata, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan yang mana? Kita harus melihat dulu ayat sebelumnya, saudara ya. Ayat yang ke-13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Itu sebabnya, saudara, kalau kita pahami tentang patokan itu, artinya bukan hanya sekedar yang diperintahkan, tetapi tuntutan-tuntutan dari perintah itu sendiri. Dan kalau itu dijalani, maka Paulus katakan, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Maka disitulah kata itu dipakai untuk Alkitab kita ini. 66 kitab kanonik ini, Tuhan menyatakan bahwa ini cukup untuk menjadi pembelajaran iman bagi kita. Tuhan yang menyatakan lewat orang-orang pilihan yang diilhamkan Tuhan ini, bahwa ini adalah kehendak Allah yang cukup untuk membawa kita mengenal Tuhan. Kalau kita dapat mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka turunlah damai sejahtera atasmu. Jadi tidak usah pusing dengan masih banyakkah yang lain? Atau apakah saya harus belajar kitab-kitab yang lain? Kalau seandainya ada orang berkata, oh kitab-kitabmu ini nggak cukup. Ada jumlah yang lain yang mungkin tidak diterima mungkin oleh gereja kita. Saya katakan 66 kitab ini cukup asal engkau percaya, itu saja. Cukup untuk membawa engkau mengenal Tuhan. Cukup untuk bahkan menjadi tempat pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Itulah yang disebut dengan kanon. Maka Alkitab ini kemudian tersusun, saudara. Selain dari pewahyuan Tuhan, ada juga sumber-sumber lain yang Alkitab sendiri juga ucapkan. Alkitab sendiri juga tulis. Pertama, buku peperangan Tuhan. Seperti tertulis dalam Bilangan 21:14. Saya tidak baca ayat ini karena memang di dalam ayat ini tertulis kalimat ini. Buku peperangan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua ada buku Yasar atau kitab orang jujur. Dalam Yosua pasal 10 ayat 13. Saudara bisa melihat di slide juga. Dan saudara bisa nanti mencatatnya dan melihatnya sendiri. Ayat-ayat ini tidak perlu dibaca karena memang hanya menuliskan apa yang sudah saya tulis di situ. Ini sumber-sumber lain selain
dari pewahyuan Tuhan. Bukan karena pewahyuan Tuhan kurang, tapi itu menunjukkan bahwa sejarah itu dicatat, sejarah itu Tuhan luaskan ada. Yang ketiga, riwayat hidup Raja Salomo. Sejarah Raja Israel, lalu sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda, ada penjelasan kitab Raja-Raja, riwayat Nabi Nathan, nubuatan Ahia orang Zilo, wahyu Nabi Ido, sejarah Nabi Ido, nyanyian-nyanyian ratapan, wahyu dari Nabi Yesaya, tunjuk bangunan rumah. Itulah kitab-kitab lain yang disebut juga sebagai satu pendukung dari kebenaran firman Tuhan. Lagi sekali bukan karena pengilhaman Allah lemah atau kurang, tapi kitab-kitab yang disebutkan ini pada akhirnya mengkonfirmasi kebenaran dari pewahyuan kepada orang-orang tertentu tadi. Sebab bagaimanapun juga sejarah itu Tuhan luaskan ada. Satu sejarah, satu peradaban itu Tuhan luaskan ada. Dan karena sejarah itu dicatat, maka ketika orang pilihan mendapatkan pewahyuan, sejarah itu mengkonfirmasinya. Sejarah itu kemudian mensinkronkannya. Jadi apa yang Alkitab tulis itu benar-benar cukup. Apa yang Alkitab tulis itu adalah kebenaran. Karena dia datang dari Allah yang benar. Dan diwahyukan bukan kepada sembarang orang, tapi kepada orang-orang pilihan. Maka saudara, kalau hidupmu dapat diubah dari firman Tuhan, itu sudah membuktikan bahwa kebenaran Tuhan ini nyata dan bahwa kebenaran Tuhan telah mengubahkan hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Maka terima firman Tuhan ini. Tidak perlu berdebat, tidak perlu juga kemudian membuat satu argumentasi lain untuk meragukannya, karena kita tahu mungkin di sana sini ada informasi, ada kitab-kitab yang lain. Tidak perlu itu. Apa yang kita punya, percayai, maka tunggu hasilnya. Pekerjaan Allah di dalam hidupmu akan membuktikan bahwa Allah benar dan apa yang difirmankan itu juga benar. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Saudara, kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang dapat kami berikan memperhatikan firman Tuhan. Kami baru belajar untuk hal pertama ini, tentang mengapa buku ini disebut dengan Alkitab. Mengapa Alkitab ini hanya terdiri 66 buku saja. Dan sekarang kami tahu bahwa ini adalah satu pagar patokan yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami dapat belajar mencukupkan diri untuk belajar banyak dari Tuhan dan percaya. Hanya dengan percaya dan ketika hidup kami diubah dengan kebenaran firman Tuhan, itu pun sudah kesaksian bahwa 66 kitab ini betul-betul dapat mengubahkan hidup kami. Maka Tuhan tolong kami supaya timbul satu keinginan untuk belajar firman Tuhan dan diubahkan oleh firman Tuhan ini, agar kami juga bisa mengubahkan dunia, mengubahkan sekitar kami untuk Tuhan tentunya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan beserta dengan umat-Mu dari hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.